Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman pada hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ketemu lagi dengan saya di channel ini, dan kali ini saya akan sedikit menjelaskan sesuai dengan aturan, yaitu mengenai pemberian remisi dan pembebasan bersyarat. Ini kenapa banyak pertanyaan yang masuk hampir mirip-mirip. Jadi pertanyaannya misalnya, saya divonis 6 tahun 3 bulan, apakah dapat remisi dan pembebasan bersyarat atau tidak? Ada yang bertanya, saya divonis 4 tahun, bisa dapat remisi atau pembebasan bersyarat atau tidak? Nah, ya, jadi itu pertanyaan yang hampir mirip sebenarnya, cuma tahunnya saja yang berbeda. Pada prinsipnya semua narapidana akan bisa mendapatkan remisi maupun pembebasan bersyarat, meskipun memang ada persyaratan yang sedikit ada persyaratan yang sedikit menonjol lah istilahnya, yang perlu diketahui. Nah, remisi pertama ini adalah remisi yang sesuai dengan aturan, yaitu di Permen Kumham nomor 3 tahun 2018 ini, remisi akan diberikan minimal setelah menjalani 6 bulan. Nah, itu harus sesuai dengan aturan seperti itu. Kemudian baik diberikan saat remisi umum itu di tanggal 17 Agustus maupun remisi khusus di setiap hari besar keagamaan. Nah, cuma bedanya yang sering ditanyakan itu remisi biasa atau remisi harus ada syarat JC atau Justice Collaborator. Nah, ternyata ini ada empat kasus yang remisi harus menyertakan syarat khusus, ada namanya JC. Nah, ada JC atau Justice Collaborator, artinya ini adalah semacam pernyataan atau surat mau bekerja sama untuk membongkar kasusnya. Jadi ada 4 kasus yang perlu sama-sama diketahui. Pertama adalah tentang yang harus ada JC-nya, ini adalah terorisme, yang tersandung kasus terorisme. Kemudian kasus narkotika, tapi yang minimal adalah 5 tahun divonisnya, artinya di bawah 5 tahun bisa mendapatkan remisi tanpa menggunakan syarat JC ini atau Justice Collaborator ini. Kemudian yang ketiga harus ada JC-nya adalah korupsi, kasus korupsi. Yang keempat yang harus ada persyarat JC adalah kasus kejahatan keamanan negara dan HAM. Itu perbedaan dengan kasus lain yang tidak harus dengan ada JC. Jadi 4 ini harus ada JC. Tadi narkotika yang minimal 5 tahun, terorisme, korupsi, kejahatan negara, dan HAM. Ini selain kelakuan baik harus ada JC namanya, karena harus diurus sendiri. Itu. Ini artinya tadi narkotika ketika vonisnya di bawah 5 tahun, misalkan 4 tahun 9 bulan, artinya ini bisa mendapatkan remisi tanpa ada persyaratan JC. Tetapi kasus terorisme, korupsi, selain lebih rendah harus ada JC agar bisa mendapatkan remisi. Dan juga kasus kejahatan negara dan HAM. Tuh, perbedaan yang menonjol. Terus kemudian pembebasan bersyarat nih. Pembebasan bersyarat sebenarnya juga hampir sama. Jadi intinya pembebasan bersyarat itu yang jadi patokan adalah setelah 2/3 masa tahanan bisa mengajukan, setelah menjalani 2/3 ya. Dan 2/3 itu minimal adalah 9 bulan. Sudah menjalani 9 bulan. Ini sesuai dengan aturan Permen Kumham nomor 3 tahun 2018 yang di situ ada ketentuan remisi dan pembebasan bersyarat. Nah, begitu juga remisi tadi, begitu juga
di pembebasan bersyarat. Jadi 4 kasus tadi juga, tadi apa? Narkotika yang minimal 5 tahun, terorisme, korupsi, kejahatan negara dan HAM. Di pembebasan bersyarat juga perbedaannya harus ada GC-nya, persyaratan GC atau justice collaborator, atau mau bekerja sama membongkar kasusnya dengan aparat begitu. Jadi itu perbedaannya di situ. Jadi kasus-kasus 4 tadi harus ada syarat JC sesuai dengan aturan Permenkumham. Narkotika yang minimal 5 tahun, artinya di bawah 5 tahun tidak harus ada JC, bisa mengajukan pembebasan bersyarat, tapi syaratnya setelah 2/3 masa pidana, seperti itu. Jadi ini pertanyaan yang hampir mirip, baik remisi maupun pembebasan bersyarat. Nah, cuman di pembebasan bersyarat ini, kalau di remisi kan namanya potongan tadi ya, potongan. Kalau di pembebasan bersyarat kan memang bebas bersyarat. Harus disesuaikan dengan aturan. Selain JC ada asimilasi, sudah dilakukan asimilasi. Ya, barangkali itu sedikit singkat penjelasannya antara remisi dan pembebasan bersyarat. Jadi pada prinsipnya semua akan dapat asal memenuhi persyaratan. Artinya remisi akan bisa dapat minimal setelah 6 bulan. Tapi untuk kasus narkotika yang di atas minimal 5 tahun ada JC. Kasus korupsi juga harus ada JC untuk dapat remisi. Kemudian kasus terorisme, juga kejahatan negara dan HAM ada JC. Begitu juga di pembebasan bersyarat. Narkotika minimnya 5 tahun harus ada JC. Kemudian terorisme juga harus ada JC. Kemudian korupsi juga, terus kejahatan negara dan HAM. Ini harus persyaratan yang terkait JC, dan persyaratan tambahannya adalah ada JC. Nah, barangkali itu penjelasannya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Silahkan kalau ada kritik dan saran, masukkan ke dalam komen di kolom komen di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.